Dasar wanita jelek. Jangan atur hidupku. Nurut saja kalau jadi wanita. Aku akan menikah lagi. Semua uang udah aku tarik. Dan menjual emas batangan warisan ibumu. Suamiku menelepon pagi itu dengan suara santai, seperti sedang memesan kopi. Dia bilang akan menikah besok dengan wanita lain. Dan sebelum menutup telepon, dia berkata sudah menarik semua uangku dan menjual emas batangan warisan ibuku. Dia menertawakanku, tapi aku justru tertawa lebih dulu. Karena yang tidak dia tahu, emas itu sebenarnya. Sebelum mulai ceritanya, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa subscribe dan like channel ini. Bagi yang sudah subscribe, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu sunyi sekali. Indah sedang menyeduh kopi di dapur kecil rumah yang dulu ia bangun bersama Dedi dari nol. Rumah sederhana itu belum lunas sepenuhnya, tapi setiap sudutnya menyimpan cerita. Dari dinding yang mereka cat sendiri, sampai tirai murah yang mereka beli saat diskon besar-besaran. Teleponnya berdering. Nama Dedi muncul di layar. Sudah 3 hari suaminya itu tidak pulang. Tanpa kabar jelas. Hanya pesan singkat. Katanya ada urusan proyek di luar kota. Indah mengangkatnya. Indah. Suaranya ringan. Terlalu ringan. Aku menikah besok. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanpa jeda. Tanpa rasa bersalah. Tangan Indah yang memegang cangkir sedikit bergetar. Cairan kopi menetes ke lantai. Tapi ia tidak bersuara. Dengan nada yang sama, Dedi melanjutkan. Aku sudah tarik semua uang dari rekening bankmu. Dan emas batangan warisan ibumu juga sudah aku jual. Lumayan buat modal nikah. Dadah, wanita sialan. Klik. Sambungan terputus. Dapur mendadak terasa sempit. Sunyi yang tadi tenang berubah jadi menekan. Indah berdiri membeku beberapa detik. Lalu, ia tertawa. Tawa kecil. Pelan. Hampir seperti bisikan. Bukan karena lucu. Bukan karena tidak sakit. Justru karena terlalu sakit. Dadanya terasa diremas, tapi matanya kering. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan. Tidak ada piring yang dihempaskan. Ia berjalan pelan ke ruang tamu. Duduk di sofa yang dulu mereka pilih bersama. Pikirannya mundur beberapa bulan lalu. Perubahan itu sebenarnya sudah terasa. Dedi makin jarang makan malam di rumah. Teleponnya selalu terkunci. Senyumnya sering muncul saat membaca pesan, tapi bukan untuk Indah. Dan satu malam, ketika Dedi tertidur dengan ponsel di tangan, Indah melihat nama itu. Erna, 22 tahun. Karyawan baru di kantor Dedi. Percakapan mereka tidak sekadar basa-basi. Ada janji. Ada rencana. Bahkan ada pembicaraan soal masa depan. Indah tidak membuat keributan malam itu. Ia hanya menutup layar ponsel, lalu menatap wajah suaminya lama sekali dalam gelap. Sejak saat itu, Indah tidak lagi menjadi istri yang polos. Ia menjadi perempuan yang belajar diam. Diam bukan berarti bodoh. Diam bukan berarti kalah. 2 minggu setelah menemukan pesan itu, Indah mulai memindahkan emas batangan warisan ibunya. Satu persatu. Tanpa suara. Tanpa drama. Ia menyimpannya di tempat yang bahkan Dedi tidak pernah tahu. Lalu ia mengganti semuanya dengan replika yang sangat identik. Beratnya sama. Ukurannya sama. Nomor serinya pun tampak meyakinkan bagi orang awam. Indah memang bukan ahli emas. Tapi ia belajar. Ia belajar karena firasatnya berkata sesuatu akan terjadi. Dan pagi ini, firasat itu terbukti. Dedi benar-benar menjualnya. Indah menatap layar ponselnya yang kini gelap. Dedi pasti merasa menang. Pasti merasa cerdas. Pasti merasa berhasil mempermalukannya. Ia tidak tahu satu hal penting. Indah berdiri, berjalan ke kamar, membuka lemari, lalu menyingkirkan tumpukan pakaian hingga terlihat brankas kecil tersembunyi di bagian belakang. Ia tidak membukanya. Ia hanya menyentuhnya. Dan tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang tahu, badai baru saja dimulai.
Semua kehancuran besar selalu dimulai dari hal kecil yang diabaikan. Indah mengingat betul kapan pertama kali ia merasa ada yang berubah. Bukan saat Dedi pulang larut. Bukan saat ia mulai sering membawa ponsel ke kamar mandi. Tapi saat tatapan itu hilang. Dedi masih tersenyum. Masih memanggilnya sayang. Masih memuji masakannya. Namun matanya tidak lagi tinggal di wajah Indah. Seolah pikirannya berada di tempat lain. Suatu malam, Indah sengaja memasak makanan favorit Dedi. Ikan bakar dengan sambal yang dulu selalu membuat suaminya menambah nasi. Dedi pulang hampir tengah malam. Ia duduk, makan 2 suap, lalu berkata ia sudah kenyang. Padahal dulu, ia selalu meminta tambah. Hal kecil. Tapi hati perempuan jarang salah membaca tanda. Beberapa hari kemudian, Indah melihat notifikasi masuk saat Dedi sedang mandi. Layar ponselnya menyala sebentar di atas meja. Nama itu muncul lagi. Erna. Indah tidak langsung membuka. Ia hanya memperhatikan satu kalimat yang sempat terlihat sebelum layar mati. Aku tidak sabar jadi istri kamu. Istri. Kata itu terasa seperti pisau tipis yang ditarik perlahan di dadanya. Malam itu, Indah tidak menuduh. Tidak bertanya. Tidak menangis di depan Dedi. Ia hanya memperhatikan. Memperhatikan bagaimana Dedi mulai mengganti password. Bagaimana ia tersenyum sendiri saat mengetik pesan. Bagaimana ia mulai membicarakan rencana masa depan yang tidak lagi melibatkan Indah secara jelas. Dedi mulai sering berkata ingin mengembangkan bisnis sendiri tanpa campur tangan siapapun. Padahal selama ini, semua perizinan, dokumen, dan bahkan sebagian besar modal awal berasal dari Indah. Indah bukan perempuan yang tidak mengerti angka. Ia tahu alur uang. Ia tahu transaksi. Ia tahu tanda tangan siapa yang tertera di setiap berkas. Dan ia mulai mengumpulkan semuanya. Diam-diam, ia memotret dokumen penting. Ia mengecek ulang legalitas usaha. Ia memisahkan rekening. Ia menutup akses yang selama ini ia biarkan terbuka karena percaya. Kepercayaan yang dikhianati tidak membuat Indah histeris. Ia justru menjadi lebih tenang. Suatu sore, Dedi pulang dengan wajah berbinar. Ia berkata mendapat proyek besar. Katanya klien percaya padanya sepenuhnya. Indah hanya mengangguk. Ia tahu proyek itu tidak mungkin berjalan tanpa tanda tangannya sebagai pemilik sah perusahaan. Namun ia tidak mengatakan apa-apa. Malam itu, saat Dedi tertidur, Indah membuka kembali percakapan lama yang sempat ia baca sekilas. Ia tidak membaca semuanya. Ia hanya ingin memastikan satu hal. Dan ia menemukannya. Dedi dan Erna sudah merencanakan pernikahan. Bahkan tanggalnya sudah ditentukan. Indah menutup layar ponsel perlahan. Tangannya dingin. Nafasnya berat. Tapi wajahnya tetap tenang. Di dalam dadanya, sesuatu berubah. Cinta yang dulu ia pertahankan mati perlahan. Yang tersisa hanya harga diri. Dan seorang perempuan yang sadar, jika ia terus menangis, ia akan benar-benar kehilangan segalanya. Malam itu, Indah berdiri di depan cermin kamar. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Wajah yang sama. Namun tatapannya berbeda. Tidak lagi polos. Tidak lagi sepenuhnya percaya. Ia menyentuh cincin di jarinya. Lalu melepasnya perlahan. Bukan karena ia menyerah. Tapi karena ia bersiap. Retakan itu memang tidak terlihat oleh Dedi. Namun bagi Indah, retakan itu sudah cukup untuk membangun rencana yang tidak pernah dibayangkan suaminya. Dan pagi ketika telepon itu akhirnya datang, Indah sudah tidak lagi terkejut. Ia sudah menunggu hari itu. Dengan sabar, dengan tenang, dengan perhitungan. Emas batangan itu bukan sekadar logam berharga. Itu adalah peninggalan terakhir dari Ibu Indah. Sebelum meninggal, ibunya pernah berkata pelan, "Simpan ini baik-baik. Jangan pernah percaya penuh pada siapapun, bahkan pada orang yang kamu cintai." Dulu Indah menganggap nasihat itu terlalu berlebihan. Ia percaya Dedi sepenuhnya. Ia bahkan memberitahu suaminya tentang lokasi penyimpanan emas itu di lemari kamar mereka. Ia bangga menunjukkan bahwa ia tidak menyembunyikan apapun. Dan Dedi tersenyum waktu itu. Senyum yang sekarang terasa berbeda maknanya. Setelah malam Indah membaca pesan Erna untuk pertama kali, pikirannya tidak langsung tentang perpisahan. Ia masih berharap mungkin itu hanya kesalahan sesaat.
Namun ada satu kalimat dalam percakapan itu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Tenang saja, nanti setelah emasnya cair, kita bisa mulai hidup baru. Emasnya cair. Artinya Dedi sudah tahu, sudah menghitung, sudah merencanakan. Sejak saat itu, Indah tidak lagi menunggu penjelasan. Ia mulai bergerak. Dengan alasan membersihkan lemari, Indah mengeluarkan semua emas batangan itu satu persatu. Tangannya gemetar saat menyentuh permukaan dinginnya. Ia seperti menyentuh kenangan ibunya sendiri. Ia membawanya ke tempat yang aman. Tempat yang tidak pernah Dedi datangi. Tempat yang hanya diketahui oleh satu orang kepercayaannya sejak kecil. Di sana, emas asli itu disimpan. Sebagai gantinya, Indah memesan replika dengan ukuran dan berat yang hampir identik. Ia mencari pengrajin yang biasa membuat properti untuk keperluan pameran. Logamnya padat, kilapnya meyakinkan. Bahkan segel dan nomor serinya dibuat menyerupai aslinya. Bagi orang yang tidak melakukan uji laboratorium, itu terlihat sempurna. Indah tidak merasa bangga melakukan itu. Ia merasa sedih. Sedih karena ia harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dalam pernikahannya sendiri. Saat mengganti emas-emas itu di lemari, ia sempat berhenti. Apakah ia berlebihan? Apakah ia terlalu curiga? Namun setiap kali ragu muncul, bayangan pesan Dedi dan Erna kembali menghantam pikirannya. Ia memilih melindungi diri. Beberapa minggu setelah itu, Dedi memang mulai menyinggung emas tersebut secara santai. Kalau suatu saat kita butuh dana besar, emas itu bisa jadi penyelamat. Indah hanya tersenyum. Ia bahkan dengan sengaja menunjukkan lemari itu sekali lagi di depan Dedi, seolah memastikan semua masih di tempatnya. Dedi terlihat puas. Seperti seseorang yang sedang menghitung sesuatu dalam diam. Hari demi hari berlalu. Hingga akhirnya pagi telepon itu datang. Dedi dengan bangga mengatakan sudah menjual emas batangan milik Indah. Nada suaranya penuh kemenangan. Ia pikir ia telah mengambil semuanya. Ia pikir ia meninggalkan Indah tanpa apapun. Yang tidak ia tahu, emas asli itu masih utuh. Tersimpan rapi. Tidak tersentuh. Indah berdiri di depan lemari setelah telepon itu terputus. Ia membuka pintunya perlahan. Replika itu memang sudah tidak ada. Lemari tampak kosong. Kosong seperti sikap Dedi yang kini benar-benar terbuka. Namun Indah tidak merasakan kehilangan. Yang hilang hanya benda palsu. Yang asli tetap aman. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Indah merasa ia tidak lagi menjadi korban. Ia bukan perempuan yang ditinggalkan tanpa perlindungan. Ia adalah perempuan yang sudah memikirkan langkahnya jauh sebelum permainan dimulai. Di luar sana, Dedi mungkin sedang tersenyum puas. Ia mungkin sedang mempersiapkan pernikahan dengan penuh percaya diri. Ia mungkin merasa telah mengalahkan Indah. Indah memejamkan mata sejenak. Hari pernikahan itu tinggal hitungan jam. Dan ia tahu, ketika hari itu tiba, bukan ia yang akan menunduk. Gedung itu dipenuhi bunga putih. Lampu gantung berkilauan. Karpet merah terbentang panjang hingga ke pelaminan. Musik lembut mengalun, menyamarkan bisik-bisik tamu yang datang dengan rasa penasaran. Nama Dedi disebut-sebut dengan kagum. Katanya sukses. Katanya berani memulai hidup baru. Katanya lelaki yang tahu memilih masa depan lebih cerah. Di ruang rias, Erna duduk di depan cermin besar. Gaun putih membungkus tubuhnya. Wajahnya dipoles sempurna. Ia tersenyum. Namun senyum itu lebih mirip ambisi yang akhirnya tercapai. Ibunya berdiri di belakangnya, berbisik bangga. Lihat, nak, lelaki seperti ini jarang. Punya usaha sendiri. Bisa jual emas batangan miliaran hanya untuk menikahimu. Erna tersipu. Ia percaya pada cerita Dedi. Bahwa ia korban pernikahan tidak bahagia. Bahwa Indah hanya menguras uangnya. Bahwa emas itu memang haknya sebagai suami. Di luar ruangan, Dedi berdiri gagah dengan jas hitam rapi. Wajahnya terlihat percaya diri. Sesekali ia memeriksa ponsel, memastikan transfer dari hasil penjualan emas sudah masuk dengan aman. Semua berjalan sesuai rencananya. Ia bahkan sempat tersenyum kecil, membayangkan wajah Indah saat mengetahui ia benar-benar menikah hari ini. Ia merasa menang. Di rumahnya yang kini terasa sunyi, Indah duduk tenang di ruang tamu. Televisi menyala tanpa suara.
Di layar ponselnya, undangan digital pernikahan Dedi dan Erna beredar luas. Beberapa teman mengirim pesan. Sebagian bertanya kabar. Sebagian pura-pura tidak tahu. Indah tidak membalas siapapun. Ia hanya melihat waktu. Jam terus berjalan. Akad nikah dimulai. Dedi mengucap ijab kabul dengan suara lantang. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Erna menunduk malu. Lalu tersenyum lega saat cincin melingkar di jarinya. Mereka resmi suami istri. Resepsi dilanjutkan dengan meriah. Makanan berjejer. Tamu berdatangan. Kamera berkilat tanpa henti. Dedi berdiri di samping Erna, menerima ucapan selamat. Ia menikmati setiap tatapan kagum yang tertuju padanya. Seorang kerabat Erna bahkan memuji keberaniannya. Jarang lelaki yang bisa menjual emas sebanyak itu demi membahagiakan istri barunya. Dedi tertawa kecil. Kalau sudah cinta, apa sih yang tidak? Kalimat itu terdengar manis di telinga para tamu. Namun di sudut lain kota, Indah tersenyum tipis. Ia tidak membenci Erna. Ia bahkan merasa kasihan. Karena ia tahu, hari ini belum selesai. Beberapa menit setelah acara makan siang dimulai, ponsel Dedi bergetar. Nomor tak dikenal. Ia awalnya mengabaikan. Namun panggilan itu masuk lagi. Dan lagi. Dedi mengerutkan kening. Ia menjauh sedikit dari keramaian dan mengangkatnya. Wajahnya yang semula santai perlahan berubah. Alisnya menegang. Matanya melebar. Suaranya menurun pelan. Tidak mungkin. Di seberang sana, suara pria terdengar keras dan tegas. Ada masalah dengan emas yang ia jual. Ada sesuatu yang tidak sesuai. Dedi menelan ludah. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya meski ruangan berpendingin udara. Ia menoleh ke arah pelaminan. Erna sedang tertawa bersama tamu. Musik masih mengalun. Semua masih terlihat sempurna. Namun di telinganya, suara di telepon itu terus berbicara. Tentang hasil uji. Tentang keaslian. Tentang nilai yang tidak sesuai. Dedi mencoba menenangkan diri. Ia yakin ini hanya kesalahpahaman kecil. Ia yakin semuanya bisa dijelaskan. Namun nada di seberang sana tidak terdengar seperti orang yang sedang salah paham. Itu terdengar seperti seseorang yang baru saja merasa ditipu. Dedi memutus sambungan dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya hari itu, ia tidak merasa menang. Dedi berdiri kaku di sudut gedung. Suara musik terasa jauh. Tawa para tamu seperti datang dari ruangan lain. Dunia seolah bergerak normal, kecuali dirinya. Ponselnya kembali bergetar. Nomor yang sama. Ia mengangkatnya dengan tangan yang mulai dingin. Pak Dedi, kami sudah lakukan uji laboratorium ulang. Ini bukan emas murni. Bahkan bukan emas sama sekali. Kalimat itu seperti palu yang menghantam kepalanya. Tidak mungkin, Dedi berbisik. Saya lihat sendiri. Ada sertifikatnya. Nomor seri tidak terdaftar. Kadar logamnya 0% emas. Anda menjual logam biasa. Dedi menelan ludah. Tenggorokannya kering. Pak, nilai transaksi kita besar. Kalau ini penipuan, kami akan bawa ke jalur hukum. Kata hukum membuat lututnya hampir goyah. Ia menoleh ke arah pelaminan. Erna kini berdiri menerima ucapan dari tamu penting. Ayahnya terlihat bangga, berbicara tentang investasi masa depan yang katanya akan berkembang pesat bersama Dedi. Dedi merasa dadanya sesak. Ini tidak mungkin. Ia sendiri yang membuka lemari indah. Ia sendiri yang membawa emas itu. Ia sendiri yang menyerahkannya pada pembeli. Semua terlihat asli. Beratnya sesuai. Kilapnya meyakinkan. Ia bahkan sempat merasa puas saat membayangkan wajah Indah kehilangan semuanya. Tiba-tiba, potongan-potongan kecil mulai menyambung di kepalanya. Indah yang terlalu tenang. Indah yang tidak menangis saat terakhir mereka bertengkar. Indah yang hanya menatapnya lama malam itu tanpa suara. Sebuah rasa dingin merambat dari tengkuknya ke punggung. Apakah? Dedi menggeleng cepat, mencoba mengusir pikiran itu. Ia kembali ke pelaminan dengan wajah yang dipaksakan tenang. Erna langsung meraih tangannya. Kamu kemana saja? Dicari tamu? Katanya manja. Dedi tersenyum tipis. Ada urusan sebentar. Namun sebelum ia sempat menarik napas lebih panjang,
beberapa pria berpakaian formal masuk ke gedung. Wajah mereka serius. Langkahnya tegas. Mereka tidak terlihat seperti tamu. Bisikan mulai terdengar di antara undangan. Salah satu pria itu menghampiri panitia, lalu menunjuk ke arah Dedi. Jantung Dedi berdegup keras. Ayah Erna melihat arah tatapan mereka. Ada apa ini? Pria itu memperkenalkan diri dengan nada profesional. Mereka datang atas laporan dugaan penipuan transaksi emas bernilai besar. Suasana yang tadi hangat berubah dingin. Musik berhenti perlahan. Tamu-tamu saling memandang. Erna menggenggam tangan Dedi lebih erat. Penipuan apa? Suaranya mulai bergetar. Dedi mencoba berbicara. Ini salah paham. Namun pria itu melanjutkan dengan suara yang cukup keras untuk didengar orang sekitar. Hasil uji menunjukkan emas yang dijual adalah palsu. Kata palsu menggema di antara dekorasi bunga putih. Seolah-olah semua warna di ruangan itu memudar. Erna melepaskan tangan Dedi. Palsu. Ayahnya melangkah maju dengan wajah merah. Kamu bilang itu emas murni. Dedi membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Pikirannya berlari pada satu nama. Indah. Tangannya gemetar saat meraih ponsel dan mencoba menghubungi nomor yang sangat ia kenal. Nada sambung terdengar. Seli. 2 kali. 3 kali. Tidak diangkat. Di rumah yang tenang, ponsel Indah bergetar di atas meja. Ia melihat nama Dedi muncul di layar. Ia tidak menyentuhnya. Ia hanya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun menikah, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sakit, bukan marah, melainkan ketenangan yang tajam. Sementara itu, di gedung pernikahan, bisikan berubah menjadi gumaman keras. Reputasi yang dibangun dengan percaya diri mulai retak di depan semua orang. Dan Dedi berdiri di tengah ruangan megah itu, menyadari satu hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mungkin bukan orang yang sedang mengendalikan permainan. Suasana gedung berubah drastis. Bunga-bunga putih yang tadi terlihat anggun kini terasa seperti saksi bisu kehancuran. Tamu-tamu mulai mundur perlahan, berbisik satu sama lain. Kamera yang tadinya merekam senyum pengantin kini mengarah pada wajah Dedi yang pucat. Pria-pria berpakaian formal itu menunjukkan identitas mereka. Laporan resmi sudah masuk. Nilai transaksi emas yang dianggap palsu itu tidak kecil. Angkanya cukup untuk membuat siapapun diperiksa serius. Ayah Erna menatap Dedi dengan tatapan yang tak lagi ramah. Kamu mempermalukan keluarga kami. Erna berdiri membeku. Make-up sempurnanya tidak mampu menyembunyikan getar di bibirnya. Dedi mencoba meraih tangannya lagi. Ini pasti salah paham. Sumpah. Namun kali ini Erna menarik tangannya menjauh. Emas itu dari mana? Pertanyaan itu sederhana. Tapi jawabannya seperti jebakan. Dedi terdiam sepersekian detik terlalu lama. Dari mana? Ia tidak mungkin mengatakan bahwa emas itu milik istrinya yang masih sah secara hukum hingga pagi tadi. Ia tidak mungkin menjelaskan bahwa ia menjualnya tanpa seizin pemilik aslinya. Petugas mulai meminta dokumen transaksi. Dedi menyerahkan berkas dengan tangan gemetar. Semua atas namanya sendiri. Semua tanda tangan miliknya. Tidak ada nama Indah di sana. Ia yang menjual. Ia yang menerima uang. Ia yang bertanggung jawab. Bisikan tamu semakin keras. Beberapa orang bahkan mulai meninggalkan ruangan. Musik sudah lama berhenti. Senyum-senyum palsu menghilang. Digantikan rasa ingin tahu dan cemooh tersembunyi. Erna memandang Dedi dengan mata yang mulai basah. Kamu bohong soal semuanya. Dedi ingin berteriak bahwa ia tidak tahu emas itu palsu. Bahwa ia juga tertipu. Bahwa ada seseorang yang sengaja menjebaknya. Tapi satu nama terus muncul di kepalanya. Indah. Ia kembali mencoba menelepon. Kali ini langsung masuk pesan suara. Dedi menutup mata sejenak. Potongan memori bermunculan. Indah yang terlalu tenang. Indah yang tidak memohon. Indah yang hanya tersenyum kecil saat terakhir mereka bertemu. Senyum itu bukan senyum kalah. Sementara itu, petugas meminta Dedi ikut untuk klarifikasi lebih lanjut. Nada mereka masih sopan, namun tegas. Ayah Erna melangkah mundur. Selesaikan masalahmu sendiri. Kalimat itu terdengar seperti pintu yang ditutup keras.
Erna perlahan melepas cincin di jarinya. Belum genap beberapa jam dipakai. Ia menaruhnya di meja rias kecil dekat pelaminan tanpa berkata apa-apa. Wajahnya hancur bukan karena cinta, tapi karena malu. Dedi melihat semuanya seperti dalam gerakan lambat. Resepsi yang tadi megah berubah menjadi ruang penghakiman. Bisnis yang ia banggakan berdiri di atas dokumen yang sebagian besar sebenarnya bergantung pada tanda tangan Indah. Ia baru menyadari sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada tuduhan emas palsu. Jika Indah memilih mencabut semua dukungannya, usahanya bisa runtuh dalam hitungan hari. Dan Indah punya alasan untuk melakukannya. Petugas kembali meminta Dedi melangkah bersama mereka. Beberapa tamu menatap dengan campuran simpati dan sindiran. Di luar gedung, matahari masih bersinar terang. Kontras dengan dunia Dedi yang mulai gelap. Sementara di rumahnya, Indah duduk tenang di depan jendela. Ia tidak menonton siaran langsung apapun. Ia tidak mencari kabar. Namun ia tahu, cepat atau lambat, semuanya akan sampai ke telinganya. Dan ketika ponselnya kembali bergetar dengan pesan masuk dari nomor tak dikenal berisi kabar tentang kekacauan di resepsi itu, Indah hanya menarik napas panjang. Permainan yang dimulai dengan penghinaan kini berbalik arah. Bukan dengan teriakan, bukan dengan air mata, tapi dengan satu keputusan yang ia buat dalam diam. Berita tentang kekacauan di resepsi itu menyebar lebih cepat dari undangan digitalnya. Sore itu juga, beberapa foto sudah beredar di media sosial. Bukan foto bahagia di pelaminan, melainkan gambar Dedi yang berjalan keluar gedung dengan wajah tegang diapit dua petugas. Komentar berdatangan. Ada yang pura-pura prihatin. Ada yang terang-terangan menyindir. Nama Dedi yang tadi pagi dielu-elukan kini disebut dengan nada berbeda. Erna tidak pulang bersamanya. Ia memilih kembali ke rumah orang tuanya. Gaun pengantin yang tadi dibanggakan kini terasa seperti beban. Make up yang sempurna tidak mampu menutup rasa malu yang membakar wajahnya. Di dalam mobil, sebelum berpisah, Erna sempat menatap Dedi dengan dingin. Kamu bilang kamu sudah bebas. Kamu bilang semua sudah selesai dengan istrimu. Dedi tidak bisa menjawab, karena kenyataannya, ia belum menyelesaikan apapun. Secara hukum, ia bahkan belum resmi berpisah sepenuhnya dari Indah saat pagi tadi mengucap janji baru. Satu kebohongan membuka kebohongan lain. Malam itu, Dedi duduk sendirian di kantor kecilnya. Jasnya tergeletak sembarangan. Dasi terlepas. Rambutnya berantakan. Ia mencoba menghubungi beberapa relasi bisnis. Beberapa tidak mengangkat. Beberapa menjawab singkat dan kaku. Isu emas palsu sudah terdengar. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun mulai retak hanya dalam sehari. Dedi membuka map berisi dokumen perusahaan. Semua legalitas utama tercatat atas nama Indah. Ia dulu merasa itu tidak masalah. Ia percaya Indah tidak akan pernah meninggalkannya. Kini kenyataan itu berubah menjadi ancaman nyata. Jika Indah mencabut kuasa, jika Indah menuntut secara hukum, jika Indah membuka semuanya, ia bisa kehilangan bukan hanya uang, tapi seluruh usahanya. Dengan tangan gemetar, Dedi kembali menelepon Indah. Kali ini panggilan diangkat. Sunyi beberapa detik mengisi sambungan. Indah. Suara Dedi terdengar berbeda. Tidak lagi tinggi. Tidak lagi penuh kemenangan. Ada apa? Suara Indah tenang. Aku? Kita perlu bicara. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Dedi menelan ludah. Emas itu? Kamu tahu sesuatu, kan? Indah tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas pelan. Kamu yang menjualnya. Kamu yang bilang itu milikmu. Kalimat itu lembut, tapi tajam. Dedi merasa seperti sedang berdiri tanpa pegangan. Indah, tolong. Ini bisa jadi masalah besar. Sunyi lagi. Di seberang sana, Indah berdiri di depan brankas kecilnya. Ia membukanya perlahan. Emas batangan asli tersusun rapi di dalamnya, berkilau tenang di bawah cahaya lampu kamar. Aku juga pernah bilang tolong. Jawabnya akhirnya. Tidak ada teriakan. Tidak ada makian. Hanya kalimat sederhana yang mengingatkan Dedi pada malam-malam ketika Indah memohon perhatian, memohon kejujuran, memohon dihargai. Dan semua itu diabaikan. Bisnis itu, semua atas namamu. Suara Dedi mulai terdengar panik. Kalau kamu cabut dukungan,
Aku benar-benar hancur. Indah memejamkan mata sejenak. Ia tidak merasakan kepuasan liar. Ia hanya merasakan akhir dari sesuatu yang sudah lama mati. Kamu sudah memilih hidup barumu, katanya pelan. Sekarang jalani. Sambungan terputus. Dedi menatap layar ponselnya lama sekali. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar sendirian. Tanpa Erna. Tanpa dukungan keluarga baru. Tanpa jaminan bisnis yang aman. Dan di rumahnya yang kini terasa jauh lebih luas dan tenang, Indah menutup brankas itu kembali. Ia tahu badai untuk Dedi belum selesai. Tapi untuk dirinya sendiri, sesuatu justru terasa lebih ringan. Bukan karena ia menghancurkan, melainkan karena ia akhirnya berhenti mempertahankan orang yang tidak pernah menjaganya. Beberapa minggu berlalu, kasus dugaan penipuan emas itu masih berjalan. Dedi harus bolak-balik memberi klarifikasi. Uang hasil penjualan sudah dibekukan sementara. Tekanan datang dari berbagai arah. Beberapa investor menarik diri. Beberapa klien membatalkan kerjasama. Nama Dedi yang dulu dianggap menjanjikan kini disebut dengan nada ragu. Erna tidak pernah kembali. Kabar terakhir yang sampai ke telinga Indah, keluarga Erna memilih menjaga jarak sepenuhnya. Mereka tidak ingin ikut terseret dalam masalah hukum yang bisa mencoreng nama baik. Dedi sempat datang ke rumah lama mereka suatu sore. Rumah yang dulu ia tinggalkan dengan percaya diri. Ia berdiri di depan pagar cukup lama sebelum akhirnya mengetuk. Indah yang membuka pintu. Wajahnya terlihat berbeda. Bukan karena make up. Bukan karena pakaian mahal. Tapi karena sorot matanya kini mantap. Tidak ada lagi kegelisahan di sana. Aku cuma mau ambil beberapa barang, kata Dedi pelan. Indah mengangguk tanpa ekspresi berlebihan. Ambil saja. Ia tidak menghalangi, tidak memaki, tidak mempermalukan. Justru sikap tenangnya itulah yang terasa paling menyakitkan bagi Dedi. Saat Dedi berjalan melewati ruang tamu, kenangan menyerbu. Sofa yang dulu mereka pilih bersama. Dinding yang mereka ket sambil tertawa. Rencana-rencana yang dulu mereka susun di meja makan kecil itu. Kini semuanya terasa seperti milik orang lain. Sebelum pergi, Dedi sempat berhenti. Indah, kamu sudah tahu sejak kapan? Indah menatapnya. Cukup lama untuk bersiap. Jawaban itu sederhana. Tapi cukup untuk membuat Dedi memahami bahwa semua yang terjadi hari itu bukan kebetulan. Ia pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Pintu tertutup perlahan. Sunyi kembali menyelimuti rumah. Indah berjalan ke kamar, membuka brankas kecilnya sekali lagi. Emas batangan asli itu masih utuh. Berkilau tenang, tidak terusik drama yang sempat mengguncang hidupnya. Ia menyentuh salah satunya. Bukan dengan rasa dendam. Bukan dengan rasa ingin menang. Melainkan dengan rasa syukur karena ia tidak sepenuhnya kehilangan dirinya sendiri. Ia memang pernah mencintai Dedi sepenuh hati. Ia pernah membangun mimpi bersama lelaki itu. Tapi ia juga belajar bahwa cinta tanpa penghargaan hanyalah jebakan yang perlahan menghancurkan harga diri. Kini, ia tidak lagi menunggu pesan. Tidak lagi menunggu penjelasan. Tidak lagi berharap seseorang berubah demi dirinya. Ia memilih berubah untuk dirinya sendiri. Di ruang tamu, ponselnya bergetar dengan pesan dari teman lama yang menawarkan kerjasama bisnis baru. Kali ini, sepenuhnya atas namanya sendiri. Indah tersenyum tipis. Tawa yang dulu terdengar pahit kini berubah makna. Itu bukan tawa balas dendam. Itu tawa seseorang yang selamat. Seseorang yang pernah dipanggil wanita sialan. Namun justru menjadi wanita yang berdiri paling tegak setelah badai berlalu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Indah merasa benar-benar bebas.